Halo Sobat Infineon Cat, pada video kali ini kita akan belajar bersama membuat sebuah objek 3 dimensi atau objek 3D. Seperti yang Sobat Infineon lihat pada thumbnail, di mana objek yang akan kita buat ini adalah sebuah objek yang mirip dengan mini blok Lego. Proyek membuat gambar 3 dimensi ini kita akan bagi menjadi 4 bagian. Pada video pertama kita akan belajar bagaimana cara membuat gambar 2 dimensinya. Kemudian dilanjutkan pada video berikutnya bagaimana cara mengubah objek 2 dimensi yang sudah kita buat menjadi sebuah objek 3 dimensi seperti yang teman-teman lihat di sini. Setelah itu pada video ketiga kita akan belajar bagaimana membubuhkan atau memberikan informasi dimensi pada sebuah objek 3 dimensi. Kenapa dibagi atau dipisahkan? Karena caranya itu berbeda dengan cara memberikan informasi dimensi pada objek 2 dimensi. Dan pada akhirnya kita akan belajar bagaimana membuat sebuah gambar potongan dari objek 3 dimensi yang sudah kita buat. Beberapa fungsi akan kita gunakan untuk membuat objek 3 dimensi kita ini yaitu rectangle, line, circle, trim, extrude, subtract, dan chamfer. Well, sebelum kita mulai menggambar di AutoCAD, sebagai informasi awal, satuan yang saya gunakan dalam menggambar di AutoCAD ini adalah satuan cm. Dan angka yang saya gunakan adalah satu angka di belakang koma. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara setting awal AutoCAD untuk men-setting satuan atau presisi angkanya, teman-teman bisa melihat video yang telah saya sediakan, yaitu bagaimana cara setting awal AutoCAD. Salah satunya adalah bagaimana cara setting unit atau satuan yang kita gunakan dalam menggambar AutoCAD. Oke, sebelum kita mulai ada satu informasi dasar lagi yang perlu kita ketahui untuk menggambar di AutoCAD. Bagi teman-teman, kita bisa lihat ini di pojok kiri bawah ada informasi sumbu X dan sumbu Y. Pastinya kalau kita belajar matematika itu sudah tidak asing dengan yang namanya koordinat kartesius. Di mana di sumbu X ini kalau ke kanan itu nilainya positif, kalau ke kiri nilainya negatif. Begitu juga untuk sumbu Y. Itu kalau ke atas nilainya positif, kalau ke bawah nilainya negatif. Nah, informasi ini kita gunakan sebagai dasar dalam menggambar di AutoCAD. Oke, ayo kita mulai untuk menggambar objek 2 dimensinya terlebih dahulu. Coba kita lihat ke gambar. Di sini ada informasi bahwa objek yang akan kita gambar panjang itu adalah 11 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Kemudian kita coba gambar dengan fungsi rectangle. Itu bisa ketikkan aja RECT, itu akan ada timbul pilihan fungsi rectangle. Kita pilih, kemudian kita klik. Nah, di sini ada kotak kecil putih di kanan itu adalah nilai X yang pertama kali timbul, sehingga kita masukkan angka 11 nilainya positif sehingga dia akan menggambar ke kanan. Kalau sudah kita tekan koma di keyboard, dia akan berpindah ke sumbu Y. Nah, di sini saya akan menggambar ke arah bawah sehingga saya harus memasukkan nilainya adalah minus 5 karena lebarnya sesuai gambar yang contoh itu adalah 5 cm. Kemudian tekan enter. Oke, jadi sebuah objek persegi panjang dengan panjang 11 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Oke, objek selanjutnya yang akan kita gambar adalah dua lingkaran yang berwarna merah ini, di mana ada informasi lingkaran kecilnya itu jari-jarinya adalah 0,5 dan lingkaran yang besar jari-jarinya adalah 1 cm. Dan lingkaran ini terletak di tengah-tengah dari blok yang berwarna biru ini, jadi kira-kira jaraknya dari pinggir itu adalah 2,5, yaitu 5 dibagi 2. Oke, kita buat objek lingkarannya dengan cara mengetikkan circle. Oke, setelah itu kita tekan enter. Nah, di situ ada kotak. Kalau kita klik kotak putih 0,0, di situ teman-teman bisa isikan 1, yaitu jari-jarinya 1. Jadi, kita klik lingkarannya. Kemudian ada timbul kotak biru di tengah ini, kita klik di situ. Kemudian kita tarik ke persegi panjangnya. Di sini kalau kita tarik itu akan ada segitiga hijau. Itu artinya dia di titik tengahnya atau midpointnya. Kalau sudah, kemudian kita tarik ke sini, yaitu nilai 2 jaraknya dari pinggir. Coba kita cek bener gak jaraknya 2. Oke, ini jaraknya adalah 2.
dari pinggir ke titik tengah lingkarannya. Kemudian lingkaran ini kita bisa copy juga dengan cara kita ketik copy. Kalau teman-teman nggak mau bikin ulang gambar lingkarannya ya, itu bisa copy aja. Kemudian kita deket nih, senggol si lingkarannya, kita klik titik tengahnya, kita tarik ke samping sampai ketemu segitiga hijau, kemudian kita tarik ke kiri. Nah, itu kita ketik aja 2. Nah, kalau mau taruh lagi lingkaran di tempat lain boleh, tapi kalau sudah selesai kita tekan escape di keyboard. Oke, jadi lingkaran yang pertama. Kemudian kita buat lingkaran yang kecilnya. Ketik circle lagi. Oke, kemudian kita klik di sembarang tempat. Kita isikan 0,5 sesuai dengan informasi pada gambar contoh. Jadi, ini kita klik lingkaran kecilnya. Kemudian kita klik kotak biru di tengahnya, kita tarik ke tengah-tengah lingkaran yang ini. Nah, ini kan belum ada titik acuannya ya, senggol aja lingkaran luarnya, kemudian akan timbul titik tengahnya. Oke, kita ulang, kita copy lagi, sip, kita tentukan di titik tengahnya sebagai titik acuan, kita klik, kita tarik ke lingkaran yang sebelah kanan. Ini belum ada titik tengahnya, kita senggol lagi, kita tarik ke titik tengahnya. Kalau sudah, kita escape. Oke, jadi objek lingkarannya. Oke, objek berikutnya yang ingin saya gambar yaitu ini persegi ukuran 0,5 kali 0,5 di keempat sisi dari si mini blok Lego ini. Oke, nah jadi untuk tahu bagaimana cara meletakkannya, di sini ada acuannya. Jaraknya dari pinggir sampai ke kotak persegi ini yaitu 0,5, sama juga dari sini dari pinggir ke kotak persegi 0,5, artinya jarak dari pinggir ke sini 0,5 ditambah 0,5 berarti 1. Saya akan ambil acuan sebagai acuan untuk meletakkannya yaitu di sudut yang sebelah sini, sehingga jaraknya dari pinggir ke sudut ini adalah 1 cm, dari sudut ini ke sudut ini adalah 1 cm. Oke, kita coba gambar di AutoCAD. Pertama kita gambar lagi dengan rectangle, enter, kemudian kita klik, kita masukkan nilainya adalah 0,5, 0,5, enter. Jadilah ini dia. Kemudian kita akan pindahkan. Kalau untuk yang kotak ini, persegi ini spesial ya, kita pakai fungsi move. Kita ketik move, kita enter, kita klik objek yang mau kita pindahkan. Ini adalah di sini perseginya, kemudian tekan enter. Nah, kita cari titik acuan untuk memindahinnya, dan kita pindahin. Kayak tadi adalah acuannya dari sini ke atas itu adalah 1. Kita ketik aja 1. Oke, kemudian kita ulang lagi move, kita klik objek yang mau dipindahkan, kita enter, kita tarik ke samping, itu adalah 1. Oke, jadi itu salah satu caranya. Tapi ingat, dalam menggambar itu adalah proses kreatif. Kalau teman-teman nggak mau repot, bisa kita buat kotak acuannya dulu dengan cara kita bikin rectangle lagi. Kita buat ukurannya 1,1. Oke, jadi sebuah kotak dengan ukuran 1 cm x 1 cm. Kemudian kita pindahkan dengan fungsi move. Oke, kita klik enter, kita klik pojoknya, kita pindahkan ke sini. Oke, kemudian kita copy, kita klik enter, kita cari pojok yang sini nih, karena kita mau meletakkan di pojok sini. Oke, escape, kita ulang lagi. Untuk mengulang fungsi move,
itu kita bisa tekan enter aja. Oke, kita klik lagi objeknya si kotak 1,1 ini atau 1 kali 1, enter. Kita pilih pojok kanan bawah untuk titik acuannya, kita tarik ke bawah. Oke, jadi ini adalah kotak acuan, sehingga apa, kita bisa meletakkan si kotaknya ini dengan kotak acuan ini. Oke, kita coba ya, kita copy kotak yang bawah, kemudian kita klik enter. Nah, ini titik acuannya adalah pojok kanan bawah. Oke, kita tarik ke kotak yang atas, escape, kita ulang lagi dengan tekan enter, kemudian kita klik kotak yang ini, enter. Kita pilih titik acuannya adalah kiri bawah karena kita mau meletakkan di sini. Oke, kita skip lagi. Oke, kemudian kita tekan enter lagi, kita pilih objeknya, bebas mau pilih objek yang ini atau yang ini. Saya akan coba pakai yang ini aja ya. Kita klik, kita enter, kita pilih titik acuannya yang sebelah kiri atas, kita tarik ke pojok sini, kemudian escape. Nah, ini kotak acuannya bisa kita hapus saja. Kita klik, kita delete, klik delete, klik delete. Nah, jadilah objek persegi dengan ukuran 0,5 kali 0,5 cm di keempat sisi objek 2 dimensi kita. Oke, objek selanjutnya yang akan kita buat adalah pemotongan bagian sudut dari si objek blok kita. Seperti yang Sobat Infinion lihat, di sini setiap sudutnya itu terpotong. Ini terpotong, ini terpotong, ini terpotong, ini terpotong. Nah, kira-kira berapa jauh nih terpotongnya? Kita hitung-hitungan sedikit ya. Di sini kita bisa lihat lebarnya itu ada 5 cm dari ujung sini ke ujung sini 5 cm. Kemudian dia terpotong. Setelah dipotong, jadi dari sini ke sini itu adalah 4,6. Artinya dia terpotong 5 dikurang 4,6 adalah 0,4. Berarti dia totalnya terpotong 0,4 cm. Karena dia terpotong di dua sisi, di sisi sini dan sisi sini, itu artinya 0,4 bagi 2. Jadi masing-masing terpotong 0,2 cm. Kemudian untuk bagian sisi ini juga panjangnya dari ujung sini ke ujung sini itu adalah 11 cm. Di sini ada informasi setelah terpotong itu dari sudut ini ke sudut ini itu 4,8 cm. Begitu juga bagian sini dari sudut sini ke sudut sini adalah 4,8 cm. Artinya 4,8 ditambah 4,8 totalnya 9,6. Kemudian di tengah ini ada objek setengah lingkaran dengan jari-jarinya adalah 0,5 cm. Itu artinya total di meternya atau jarak dari sini ke sini itu adalah 1 cm, 0,5 dari sini ke sini 0,5, dari sini ke sini 0,5, totalnya 1 cm. Berarti totalnya dari panjangnya dari sini ke sini itu 9,6 ditambah 1, jadi totalnya 10,6 cm. Sehingga total terpotong itu adalah 11 cm dikurang 10 cm, 0,4 cm. Karena terpotong di bagian dua sisi, dari sisi ini dan sisi ini, berarti 0,4 bagi 2 adalah 0,2 cm. Artinya sama ya, dia presisi terpotongnya. Di sini 0,2 cm, di sini juga 0,2 cm. Oke, kita coba pangkas objek dua dimensi kita dengan fungsi convert. Silakan ketikkan convert. Nah, ini enter. Kemudian kita ketik D untuk distance. Nah, ini kita masukkan nilai distance-nya untuk pemotongan. Ini adalah distance yang pertama 0,2. Kemudian kita enter. Kita masukkan jarak pemotongan yang kedua yaitu 0,2. Enter. Oke, kemudian pilih garis yang mau kita potong, pertemuan garisnya yaitu garis ini ketemu garis ini. Nah, itu dia terpotong. Kita ulang dengan tekan enter. Kita pilih lagi garis ini dengan garis ini,
sehingga dia akan terpotong. Ini totalnya 0,2 cm. Tadi dari sini ke sini 0,2 cm, dari pojok sini ke sini 0,2 cm, sama ya. Kita ulang lagi dengan tekan enter, kita pilih garis ini dengan garis ini. Nah tuh dia terpotong lagi. Kita ulang lagi bagian sini, kita tekan enter, klik garisnya ini dan ini. Oke, jadi objek dua dimensi kita sudah terpotong di bagian sudutnya. Oke, objek apa lagi nih yang kita buat selanjutnya? Berarti tinggal si objek yang tengah-tengah ini, setengah lingkaran. Di sini setengah lingkarannya itu jari-jarinya adalah 0,5. Nah, jaraknya coba kita hitung lagi ya, hitung-hitungan dikit. Di sini kan tadi terpotong 0,2 ditambah 4,8 berarti 5 cm. Kemudian 5 cm sampai sini ditambah ke titik ini, titik tengahnya itu 0,5 berarti 5,5 jaraknya dari ujung sini ke titik tengahnya. Oke, kita buat di AutoCAD. Pertama kita buat objek lingkarannya dulu dengan perintah circle, enter, kemudian kita klik, kita masukkan nilainya adalah 0,5 jari-jarinya, enter, kemudian kita pindahkan, klik, kita klik bagian kotak biru tengahnya, kita cari titik tengahnya atau 5,5. Nah ini titik tengah ini. Oke, kurang lebih dari sini ke sini ya 5,5. Kita klik aja di sini titik tengahnya. Oke, kemudian kita copy karena ukurannya sama ya. Kita klik aja nih titik tengah si lingkaran, klik, kita tarik ke atas sampai ketemu segitiga hijau, kemudian kita klik selesai, escape. Nah kemudian kalau kita lihat di sini kan bagian sini yang enggak ada ya, sama tengahnya itu udah terpotong, berarti kita perlu memotong garis yang ini dan garis ini dengan fungsi trim, trim. Kita klik trim, enter, kemudian kita pilih objeknya, kita klik dari sebelah kanan, klik sekali, tarik, kita pilih objeknya, oke, klik, kemudian kita tekan enter. Setelah enter kita pilih yang mana yang mau kita hapus, ini satu, kemudian ini satu. Oke, sudah jadi, kita escape dulu karena untuk objek ini kita harus pilih objek si lingkarannya juga. Kita escape, kita ulang, bisa kita ketik trim lagi atau kita tekan enter saja karena masih dalam perintah trim, enter, kemudian kita blok dari sebelah kanan ke atas hingga terpilih semua garis yang saling berpotongan, enter, kita pilih garis mana yang mau dihapus. Nih garis yang ini satu, garis yang ini satu. Oke, escape, kita lihat dan jadilah objek dua dimensi dari mini block Lego kita. Dan keterangan dimensi, teman-teman bisa klik di bagian tab dimension atau bisa ketikkan DIML atau dim linear, enter. Kemudian kita tentukan titik pengukurannya dari pojok sini ke pojok sini. Oke, itu panjangnya sudah 11 cm sesuai ya. Kita ulang lagi dengan tekan enter. Kita ukur lebarnya dari titik sini ke titik sini. Oke, 5 cm. Kemudian kita ulang lagi. Ini setelah perpotongan. Nih dari titik sini ke titik sini. Oke, di 4,6 sesuai dengan contoh gambar. Dan di sini juga ya dari titik sini ke titik sini. Itu 10,6 ya. Oh iya. Ada informasi yang dari sini. Sini 4,8, kita ulang dari sini ke sini itu juga 4,8. Oke, nah kita ukur jari-jari si setengah lingkarannya dari titik sini ke tengah itu 0,5 ya, atau kalau untuk informasi radius lingkaran itu kita bisa pilih di sini radius, kita klik setengah lingkarannya. Nah itu dia keluar R 0,5. Coba kita cek yang bawah juga, kita enter.
Nah, tuh R-nya 0,5 juga. Oke, kemudian oh iya, yang kotak kecil ini kita ukur juga dimensinya. Ini dari sini ke sini. Oh, sesuai 0,5. Ulang dari sini ke sini. Oke, cakep, 0,5 juga. Jadi sesuai ya. Apalagi ya? Oh ya, di lingkaran yang besar dan kecil kita pakai yang radius. Klik lingkaran kecilnya. Oke, 0,5 R-nya. Kita ulang, enter, atau klik di sini lagi juga boleh. Pilih kotak lingkaran besarnya, R-nya 1,0. Oke, berarti gambar kita udah sesuai dengan contoh gambar yang kita miliki. Jadi untuk pembuatan objek dua dimensi sudah selesai sampai di sini. Gampang ya, gampang lah ya, gampang. Oke, sekian untuk video tutorial pembuatan objek dua dimensi kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, boleh sampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.